Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Jujur saya sangat bersemangat hari ini, karena kita bakal membongkar sesuatu yang berdampak langsung pada kehidupan kita setiap hari, bahkan setiap jam, tapi seringnya bekerja diam-diam di belakang layar. Kita akan membedah semacam mesin raksasa tak kasat mata yang memutar roda keuangan harian kita, nentuin harga barang yang kita beli, dan bahkan ngaruh ke nilai tabungan kita di bank. Kalau Anda tipe orang yang suka mengulik bagaimana sistem-sistem besar di dunia ini beroperasi, wah, Anda ada di tempat yang tepat. Yuk kita mulai mengutak-atik mesin ini sama-sama. Nah, sebelum kita mulai, coba deh pikirkan pertanyaan sederhana ini. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih semangkuk bakso langganan Anda di pinggir jalan itu harganya kerasa jauh lebih mahal sekarang dibandingin ya mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu? Dulu tuh bawa selembar uang 10.000 aja udah bisa makan kenyang plus minum es teh kan? Sekarang, uang yang sama mungkin buat bayar setengah porsinya aja nggak cukup. Apakah baksonya tiba-tiba jadi lebih premium? Ya nggak juga. Porsi dagingnya nambah, kayaknya sih sama aja ya. Nah, inilah yang sering kita sebut sebagai penurunan daya beli akibat inflasi. Ini bukti nyata banget kalau ada kekuatan ekonomi raksasa yang terus bergerak, mengubah nilai uang di dompet kita tanpa kita sadari. Jadi, topik ini bukan cuma teori membosankan di buku cetak. Ini sangat nyata dan langsung menyerang dompet Anda. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya ekonomi moneter itu? Yuk kita ungkap mesin tak kasat mata ini. Secara formal, ilmu ini disebut ekonomi moneter. Intinya, ini adalah studi yang mengamati bagaimana perilaku uang itu sendiri. Karena gini loh, uang itu bukan sesuatu yang statis. Dia itu mengalir, kadang bertumbuh, kadang juga menyusut dampaknya. Nah, ekonomi moneter ini fokus melihat bagaimana otoritas utama, dalam hal ini bank sentral, bertindak layaknya seorang mekanik ahli. Mereka mengawasi dengan sangat teliti, memutar tuas di sana-sini, dan mengatur berapa banyak uang yang boleh beredar di masyarakat. Tujuannya cuma satu, memastikan mesin ekonomi kita ini terus berjalan dengan mulus tanpa mogok dan pastinya nggak meledak. Lanjut ke bagian 2, kita akan bahas soal peran vital bank sentral, mekanik utama dari ekonomi kita. Coba perhatikan keseimbangan yang harus mereka jaga setiap saat di sini. Bank sentral itu ibaratnya punya 3 misi utama yang saling tarik-menarik. Pertama, mencegah hiperinflasi. Bayangkan Anda sedang menyetir mobil, lalu mesinnya dipaksa digas di putaran RPM maksimal terus-terusan tanpa pendingin, wah pasti bakal overheat dan hancur kan? Begitulah ekonomi kalau harga barang dibiarkan naik terlalu cepat dan nggak terkendali. Uang Anda nyaris nggak ada harganya lagi. Tapi di sisi ekstrim yang lain, mereka juga harus menghindari resesi parah. Kalau ini, ibarat mesin yang dibiarkan terlalu dingin sampai akhirnya mati total. Bisnis pada gulung tikar, pengangguran merajalela di mana-mana. Jadi tugas utama mekanik kita ini adalah menjaga suhu mesin tetap ideal, memastikan nilai mata uang di saku Anda hari ini kurang lebih sama stabilnya dengan bulan depan. Masuk ke bagian ketiga, gas dan rem suku bunga. Bagaimana mereka mengendalikan kecepatan ekonomi? Beneran deh. Suku bunga ini tuh benar-benar bertindak sebagai pedal gas dan rem dari mesin ekonomi kita. Gini, bayangkan bank sentral lagi memutuskan untuk menginjak rem dengan cara menaikkan suku bunga. Efeknya apa? Tiba-tiba menyimpan uang di bank jadi terasa menguntungkan banget karena bunga tabungannya tinggi. Tapi di saat yang sama, ngambil kredit cicilan rumah atau meminjam modal usaha, waduh, jadi kerasa mahal banget. Akibatnya, orang-orang otomatis mengerem pengeluaran mereka. Sebaliknya nih, kalau ekonomi lagi lesu, bank sentral bakal nginjek pedal gas dengan menurunkan suku bunga. Tiba-tiba meminjam uang jadi murah meriah. Orang pada semangat mengambil kredit, beli mobil baru, ekspansi bisnis, dan boom, pengeluaran melonjak drastis. Secara konsep terdengar simpel ya, tapi percayalah, dampaknya itu luar biasa masif. Di bagian keempat, kita akan lihat bagaimana mengelola pasokan uang menciptakan semacam efek domino. Coba perhatikan baik-baik alur logis yang satu ini. Katakanlah inflasi lagi tinggi-tingginya nih. Langkah pertama, bank sentral ngetok palu, secara resmi menaikkan suku bunga acuan mereka. Terus, langkah kedua, bank-bank komersial tempat Anda biasa menabung langsung merespons dengan ikut menaikkan bunga pinjaman mereka. Masuk ke langkah ketiga, Anda sebagai konsumen yang awalnya udah berniat mau nyicil mobil baru atau renovasi rumah, tiba-tiba mikir, bentar, bunganya lagi tinggi nih, mending saya tunda dulu deh, uangnya ditabung aja. Nah, karena Anda dan jutaan orang lainnya memikirkan hal yang sama dan mengurangi pengeluaran, akhirnya masuk ke langkah keempat. Karena permintaan barang di pasar menurun drastis, para penjual nggak bisa lagi seenaknya menaikkan harga kalau barangnya mau laku. Hasilnya, inflasi pun mereda. Keren kan? Ini adalah kebijakan tingkat tinggi yang secara langsung mengerem laju harga barang belanjaan Anda sehari-hari.
Terakhir di bagian kelima, dampaknya pada dompet Anda dan apa langkah finansial Anda selanjutnya. Jadi, poin krusial dari semua ini adalah pengetahuan adalah kekuatan finansial Anda. Kalau kita cuma sekedar bereaksi pas harga lagi naik atau turun, kita bakal selalu ketinggalan kereta. Tapi dengan memahami sinyal-sinyal kebijakan moneter seperti ini, Anda memegang kendali. Anda bisa jadi jauh lebih proaktif. Misalnya nih, pas ada berita suku bunga bakal naik tajam buat melawan inflasi, Anda udah tahu, oh ini mungkin bukan waktu yang tepat buat ngambil cicilan utang besar. Tapi sebaliknya, ini momen yang brilian buat mencari instrumen investasi berbasis bunga. Pemahaman seperti ini benar-benar mengubah posisi Anda. Dari yang tadinya cuma sekedar penumpang yang pasrah di ekonomi ini, menjadi seorang navigator yang cerdas membaca peluang. Sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Berita-berita ekonomi itu kan sering banget ya numpang lewat begitu saja di layar TV atau ponsel kita. Tapi besok-besok, ketika Anda mendengar bahwa Bank Sentral baru saja menyesuaikan suku bunganya, coba tanyakan pada diri sendiri. Tunggu, apa arti sinyal ini buat dompet saya? Apakah ini waktunya menginjak pedal gas untuk investasi bisnis? Atau justru waktunya menarik rem dan menumpuk dana darurat? Pahami cara kerja mesin tak kasat mata ini dan saya yakin Anda akan selangkah lebih dekat menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Teruslah belajar, jangan pernah berhenti bertanya, dan sampai jumpa di pembahasan materi kita selanjutnya.